Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Selamat datang di video tutorial rakit PC, guys ya. Kalau kalian belum nonton part sebelumnya, gua saran sih kalian nonton dulu ya part sebelumnya ya. Linknya akan gua taruh di deskripsi, teman-teman ya. Atau kalian bisa masuk aja ke channel gua ke playlist tutorial rakit PC, oke? Oh ya, sebelum kita lanjut, disclaimer dulu. Kalau kalian udah baca semua disclaimernya, sekarang kita langsung masuk aja ke videonya. Sekarang kita masuk ke proses perakitan, teman-teman ya. Oke, sebenarnya nggak ada aturan baku ya. Lu mau mulai dari casing dulu atau dari per motherboardan duniawi juga boleh, bebas ya. Tapi di video yang ini gue mulai dari per motherboardan duniawi dulu aja ya. Di sini kita harus siapin dulu motherboard, prosesor, lalu RAM, SSD, NVMe ya. Terus di sini gue mau pakai anti bending ya, yang LGA 1700 ya, biar pasta nggak beleberan ya. Kalau kalian pengen tahu, wah ini apaan bang anti bending, kalian mundurin videonya ya, tonton yang pada saat pembahasan komponen opsional ya, gue udah jelasin. Oke. Nah, pertama kita harus keluarin motherboard dulu ya. Oke. Nah, ini tuh biasanya masih berceceran guys di sini. Cuman ini udah gua rapihin ya. Oke, gua akan kasih lihat ya. Oke, biasanya akan ada kwitansi ya dari toko. Ya, kalau lu belinya dari toko yang jelas ya. Lalu dia tuh isinya ada manual ya. Lalu kadang dia suka ngasih emblem seperti ini atau gantungan kunci tergantung motherboard yang kalian beli ya. Lalu ada velcro juga nih ya. Repetan ya, ini biasa didapat di power supply juga atau di casing juga dapat. Lalu dapat kabel tis juga di sini tuh. Lalu ada kabel SATA ya, ini kabel untuk hard disk dan juga SSD SATA teman-teman ya. Tapi karena di video kali ini kita nggak pakai, ya udah kita masukin lagi aja. Kalau misalkan kalian pakai, ya wes. Lalu ada antena WiFi karena motherboardnya ini sudah support yang WiFi ya. Jadi untuk WiFi-nya ini gue akan keluarkan karena nanti kita akan pakai ya. Ini kita keluarkan aja. Oke. Ada beberapa motherboard yang WiFi-nya itu harus dipasang dulu ke motherboardnya. Tapi ada juga yang kayak gini cuman antenanya doang ya. Jadi ada yang udah tinggal pasang antena, ada yang si M.2 WiFi-nya kita harus pasang juga ya. Oke, lalu ada kartu garansi. Lalu ada baut-bautan ya, ini baut untuk SSD NVMe atau M.2 WiFi. Lalu ada spacernya juga tuh ya, stand off-nya untuk M.2 WiFi. Ya, oke. Ini gua rapihin, masukin plastik ya, biar kagak bala aja. Oke. Lalu kita keluarkan motherboard ya. Oke. Kalau motherboard ASRock, teman-teman ya, misalkan kita buka ya, itu dia tuh selalu dapat alasnya sampai saat ini ya. Tapi kalau brand lain itu jarang yang ngasih alas ya. Kalau misalkan kalian gak dapat alas ya, rakitnya boleh di tempat yang empuk guys ya. Nih, ini kan kebetulan empuk. Kalau misalkan kagak empuk, kalian boleh ngerakit di atas dus motherboardnya ya, seperti ini ya. Oke. Tapi karena ini dapat alas ya, gua akan rakit di alasnya. Terus plastiknya gua saran sih masukin duluan teman-teman ke dus motherboard. Biar apa? Biar nggak berantakan. Karena jujur guys, kalau misalkan rakit berantakan nanti ngeberesinnya bingung ya. Oke. Selanjutnya, biasanya komponen-komponen yang didapat itu beberapa ada yang segel ya. Kalau kalian beli prosesornya baru, di area sini masih kesegel ya. Jadi harus dibuka pakai cutter seperti ini ya. Tapi karena ini gua prosesornya udah beberapa kali pakai ya, segelnya udah kebuka teman-teman ya. Oke, terus SSD juga terkadang ada yang segel ya. Di bagian dusnya ada yang udah kebuka. Kalau yang udah kebuka biasanya ditempelin stiker garansi dari distributor atau toko seperti ini teman-teman ya. Oke. Nah, RAM juga sama.
RAM ada yang segelnya masih utuh, ada yang udah kebuka juga ya. Kalau yang segelnya kebuka biasanya ditempelin stiker garansi ya. Kalau masih segel semua, stiker garansinya biasanya ada di dusnya teman-teman ya. Oke, dan segel yang ada di dus tuh kayak gini contohnya nih ya. Ini dari Berlian Komputer ya. Nah ini segelnya ada di samping, jadi dia tuh nggak dibuka, cuma ditempelin segel toko di tengah ya. Untuk dus-dusan ya, gua saran jangan dibuang selama masa garansi teman-teman ya. Biar apa? Ya biar kalau garansi enak, takutnya diminta dusnya. Walaupun terkadang ada brand yang kalau garansi itu nggak usah pakai dus gitu ya. Oke, nah ini motherboardnya, wifi-nya udah nempel temen ya. Tuh. Ada beberapa yang belum, kita harus tempelin sama antenanya, kita harus pasang manual. Tapi untuk yang ini kita sudah pasang. Oke. Nah, kita akan keluarin prosesor teman-teman ya. Ini dibuka. Nanti yang Ryzen gua akan contohin, tapi sekarang kita yang Intel dulu teman-teman ya. Ini LGA 1700 ya. Isinya ada manual ya, ini ada kwitansi juga. Sama ini ada prosesor dan kipas ya. Oke, kalau ada yang nanya, Bang, prosesor kayak Intel gini kan udah dapet kipasnya gitu. Kenapa beli cooler lagi? Kenapa beli water cooling? Ya, ini jujur-jujuran ya, cooler bawaan prosesor seperti ini ya, itu kualitasnya sebatas alhamdulillah aja teman-teman ya, nggak bisa dituntut banyak. Jadi kalau kalian pengen dapat pendinginan yang bagus, gantilah ke cooler yang lebih bagus ya. Gua saran sih water cooling ya. Oke, prosesornya di samping ini kita ambil. Nah, oke. Untuk masang prosesor ya, teman-teman harus lihat di prosesornya. Ini di sebelah kiri bawah ada panah, teman-teman ya. Begitupun di area motherboard juga nih. Ya, ada panah bawah begini. Ya, berarti masangnya seperti ini ya, nanti dipasang di sini. Oke. Jangan ketuker, jangan kebalik ya. Sebenarnya kalau kebalik pun nggak akan bisa masuk sih. Oke. Untuk ngebukanya, ini gua akan turunin sedikit. Ya. Untuk ngebukanya ini ada pegas di sini. Ditekan, geser ke samping, angkat. Ya. Terus buka, terus ini angkat. Nah, ya. Prosesor yang tadi kita buka ya. Lihat panah yang ini sama panah yang tadi di sini ya. Berarti masangnya dia seperti ini. Ya. Ini untuk yang Intel tuh. Oke, ya. Masangnya seperti itu ya. Lalu kalau misalkan kalian nggak pakai anti bending ya, langsung begini aja ya. Ya udah, ini tinggal ditutup lagi seperti ini, lalu ngaitin ya. Cuma gue lebih senang si bagian hitam ini dibuka duluan ya. Walaupun sebenarnya kalau kita tutup manual nanti dia akan loncat sendiri gitu, yang hitamnya akan kebuka. Cuman gue lebih senang ini dibuka duluan ya. Oke, lalu tekan seperti ini. Nah ya, ini pemasangan prosesornya sudah selesai ya. Kalau kalian tanpa anti bending, tapi kan di sini gue mau pakai anti bending teman-teman ya. Yang ini ya. Berarti kita harus buka dulu guys si anti bendingnya ya, dan si pengait ini kita harus lepas ya. Terus kalau ada yang nanya, Bang, ini garansi pengait gini kalau dilepas apakah ngerusak garansi? Enggak teman-teman ya. Oke. Nah ini kita akan pakai ini menggantikan si pengait besi ini ya, karena ini ada pengait-pengait gininya guys ya, jadi ketekan gitu. Nah untuk ngebukanya ya udah ini tinggal dibuka aja. Kunci L-nya ini dapat dari si anti bendingnya, teman-teman. Nah. Oke. Nah, bautnya kita masih pakai, teman-teman. Kita pinggirin dulu. Ya, terus satunya lagi yang bawah. Kenapa nggak dilepas dulu, Bang? Baru pasang prosesor. Rada ngeri soalnya di motherboardnya ada pin-pinnya. Kalau kita buka terus nanti ada kejadian tidak diinginkan, nanti pin yang ada di bawah motherboard ini bengkok, nangis kita guys. Nah ini kita pasang ya.
Nah, kalau udah tinggal pasang prosesornya di sini. Tek tuh. Dia akan lebih rapih dan lebih estetik aja sih, ya. Dan nanti kalau kita masang pasta prosesor jadi nggak bleber ya. Terus ini rule simple teman-teman ya. Kalau kalian menemukan hal ngebaut ada 4 titik seperti ini, itu harus serong ya. Jangan langsung kenceng, sedikit-sedikit dulu aja, ganti-gantian. Ini semua titik ya, dari mulai casing kalian, misalkan casing kalian pakai bautnya selang-seling kayak gini ya teman-teman, ya. Jangan terlalu kenceng. Oke. Nah, kalau semuanya udah diselang-seling, baru tuh kencengin satu per satu, ya. Oke. Sip. Ya. Kalau udah, rapihin lagi guys ya. Semuanya dirapihin lagi. Tadi kan kita masang prosesor dan kita masang anti bending ya. Ini masukin lagi. Biar apa? Biar kita nggak pusing ya. Rapihin dulu. Jangan malas. Prosesornya ya. Terus ini masukin lagi ke dusnya teman-teman. Oke, kalau udah ini kita tutup ya. Nah, tuh ini ketinggalan kan jadinya. Nah, kalau ada yang ketinggalan kayak gitu ya ulangi lagi. Intinya rapihin semuanya. Bukan buat siapa-siapa kok, buat kalian juga ya. Oke. Sambil ngerapi-rapi ya. Kalau kalian kesel sama aduh ini berantakan nih kayak dus-dus gini, kalian bisa masukin ke dus motherboard teman-teman ya. Jadi biar kagak hilang perintilan dus-dus kecil kayak gini, masukin aja ke motherboard ya. Ini kita pinggirin ya. Oke, selanjutnya kita akan pasang SSD NVMe ya di sini. Oke, nah kalian harus baca dulu ya teman-teman ya sebelum beli, kayak motherboard kalian support SSD gen berapa, gen 3, gen 4, gen 5, itu baca ya. Nanya ke toko ya. Ini dibuka. Terus kalau kalian misalkan ada yang nanya, "Bang, ini motherboardnya kan ada heatsink SSD NVMe-nya ya, dipakai apa jangan?" Pakai guys ya. Terus kalau misalkan motherboard kita belum ada heatsinknya, lebih baik beli atau enggak, itu balik lagi ke dana lu ya. Kalau kalian pengen SSD-nya lebih dingin, ya beli heatsinknya temen-temen ya. Kemarin kan gue udah bikin konten-kontennya tuh. Nah, kita sekarang mau pakai SSD yang ini ya. Terus ini ada stikernya bang, dilepas atau enggak? Nggak usah, biarin aja guys ya. Terus kalau misalkan gue pakai SSD kayak model Adata kan dia udah ada heatsinknya tuh bang, yang bawaan. Itu ditempel atau nggak usah? Bebas, ditempel boleh, nggak ditempel juga nggak apa-apa ya. Kalau udah, ini plastik ininya dilepas ya. Terus pasang lagi, jangan kebalik ya. Oke, kalau udah dibaut lagi. Kelihatan kan ya? Nah, jangan sampai kencang dulu teman-teman. Separoh dulu aja. Nah, sampai dia udah nggak bisa muter ya. Sip ya. Kalau udah balik lagi guys, rapihin. Ini tempat SSD-nya, masukin lagi ke si busnya. Kalau misalkan ada surat-suratan di dalam, ini gue ada kwitansinya. Masukin lagi aja, pokoknya dirapikan. Biar apa? Biar nggak berantakan. Terus seperti tadi, masukin ke dus motherboard ya. Perentelan-perentelannya tadi itu. Oke, udah tutup. Selanjutnya kita pasang RAM ya, atau memori ya. Sekali lagi gue akan ngomong, RAM itu paling benar beli 2 keping ya.
Mau dia 2 slot atau 4 slot ya, profesional pun menyarankan pakai RAM itu 2 keping, 2 kali 8, 2 kali 16, 2 kali 32 gitu, 2 kali 4 gitu ya. Pokoknya pakainya 2 keping ya. Di sini gue pakai 2 kali 16 ya. Terus kita mulai dari paling kanan ya. Kalau di motherboard ini udah ada sih keterangannya ya, tulisannya nih kalau teman-teman baca nih ya. Oke. Ini ada A1, A2, B1, B2 nih. Ntar biar dia fokus dulu ya. A1, A2, B1, B2. Nah, di situ ada keterangan tuh. First, pakai yang paling kanan sama yang ini, yang A2, B2 itu kita harus pasang duluan. Bentar nih. Ini masih tidak fokus, teman-teman. Nah, biar kelihatannya enak gitu. Intinya di tiap motherboard itu ada keterangannya ya. Yang mana yang harus dipasang duluan ya. Oke, lalu untuk slot RAM biasanya ada yang cuman bagian sininya aja, ada yang bagian sininya bisa kebuka ya, ada yang kebuka kayak gini, ada yang enggak ya. Oke, RAM-nya kalau ada yang masih segel, buka dulu segelnya terus kita ambil. Oke, ini perlu ditegaskan ya, kalau kalian beli RAM yang modelannya RGB, lampunya pasti nyalanya delay selalu teman-teman, semua brand. Jadi jangan kaget kayak, bang Puy gue nyalain PC lampunya udah nyala semua tapi RAM gue delay, emang kayak gitu ya. Oke, terus kita lihat di sini kan ada yang bolong ya, terus di sini ada jembatannya teman-teman ya. Gue nyebutnya ada jembatannya, disesuaikan ya sampai rap, sampai pas gitu ya. Kalau udah ditekan nih, krak, nanti dia bunyi, si pinggiran ini nanti akan naik ya. Nah, kalian mau masang di sini dulu boleh, di sini dulu boleh, nggak ada aturan baku. Yang penting selang-seling ya. Oke. Nah, ini sudah ya area motherboard, udah selesai mobo, prosesor, RAM sama SSD ya. Jangan lupa beresin lagi teman-teman ya. Habis ini kita harus ngeliat ke cooler kita ya. Kalian pakai cooler apa ya? Terus pakai water cooling atau cooler tower. Habis itu kita lihat bracketnya gimana ya. Kalau misalkan bracketnya gampang, bracket untuk cooler atau water cooling dipasang duluan ya. Sekarang kita intip water coolingnya. Nah guys, ini water coolingnya ya, karena kita nanti akan pakai water cooling. Ini kita buka. Nah, kan ada manualnya nih yang ada di water coolingnya. Ini water coolingnya kita buka nanti dulu aja guys ya. Kita butuh manualnya dulu. Atau enggak ini dibuka juga nggak apa-apa sih ya. Kita lihat di sini. Kan make Intel LGA 1700 ya. Nah, dia modelan bracketnya apakah gampang dipasang atau enggak ya. LGA 1700. Nah, berarti dia ada bracket dulu teman-teman. Bracket dulu ya. Baru nanti water coolingnya terakhir di baut ya. Oke, jadi kita harus ambil dulu bracketnya ya. Nah, untuk bracketnya di sini ada tanda-tandanya nih ya, kayak ini bagian belakang backplate namanya, yang bagian C, ini yang bagian G, ini yang B nih besi yang panjangnya, ini yang I ya. Itu ada di manualnya. Nah, part-partnya apa aja, bentuknya gimana, ini A apa, B apa, C apa, ini dibaca ya. Nah, kalau udah kita intip lah ke si box ininya teman-teman ya. Biasanya ada perentelan-perentelan seperti ininya ya. Ada keterangan untuk Intel, ada untuk AMD ya. Oke. Nih. Untuk LGA 1700, untuk AM4, AM5 ya. Nah, kebetulan karena water cooling ini udah pernah gua pakai ya. Jadi udah gua siapin si bracketnya ya. Intinya baca guys, semua ada di sini ya. Dan tiap cooler itu cara masangnya beda-beda ya. Tiap brand itu beda-beda. Ada yang bracketnya udah ready di sini, ada yang kita kalau mau masang bracketnya harus sekalian sama water blocknya dan itu harus langsung di dalam casing. Itu beda-beda teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kita akan pasang nih si bracketnya ya. Nah, ini harus dibuka dulu sama gue. Dalam juga ya bautnya. Nah, gua tuh
kadang lebih seneng nih kalau pakai obeng listrik kayak gini. Kesannya emang males, tapi ya lumayan ngebantu gitu, bikin rada cepet juga ya. Oke, nih kita lihat lagi nih manualnya ya. Anggaplah kita udah dapat barang-barangnya, kita nggak tahu nih. Nah, kita harus posisiin. Kan kita mau rakit pakai LGA 1700 nih ya, kita harus posisiin ya ke LGA 1700 nih, di belakangnya udah ada nih ya. Panahnya ini ya, panah capitan yang begininya ya, ini di 1700 ya. Ini tiap brand balik lagi cara masangnya beda ya. Oke, untuk yang ini gue udah susun nih di 1700 semua. Kalau misalkan ini masih gerak-gerak, berarti disusun dulu nih ya. Jadi tinggal disesuaikan aja. Ada juga yang memang udah langsung begini, ada juga yang kita tinggal pasang. Kalau AMD biasanya dia kadang lebih gampang guys. Oh, dia masih pakai kadang bracket bawaan, apakah harus dilepas atau enggak tuh ya. Ada yang masih pakai cantelan bawaannya, ada yang enggak ya. Itu semua ada di manual ya. Kalian harus membacanya ya. Oke. Nah, ini kan begini ya tulisannya ya. Satu-satu jangan kebalik guys. Oh. Sip. Nah, habis besi itunya kita lihat lagi suruh apa nih, suruh bagian yang G pasti ini masukin. Habis itu mountingnya ya, kita harus cek juga nih ke water coolingnya. Nah, di water coolingnya nih sebentar guys, sebenarnya kalau kalian baca manual juga cukup, cuman kadang gue mau mastiin ini ada selang ya 2 biji. Nah, terus ini tempat bautnya ada di atasnya sama ada di bawahnya ya. Untuk water cooling, selang itu ada di sini guys nih. Selang itu di sini dan tadi bautnya ada di atas bawah. Ya, berarti kita ikutin seperti ini ya, ada di bawah dan di atas ya. Tinggal masukin seperti ini ya. Nah, ini jangan miring. Kalau misalkan udah, wes ini bautnya kita masukin ya. Sebenarnya ini pakai tangan juga bisa guys ya, cuman biar lebih cepat pakai obeng. Dan balik lagi, jangan sampai terlalu kencang dulu, setengah-setengah dulu aja guys. Sampai nggak bisa diputer aja cukup ya. Kalau kalian pakai obeng manual jangan sampai dipaksa ya. Jangan sampai gitu, jangan. Yang penting dia udah nggak bisa muter, itu udah cukup teman-teman. Oke ya, ini udah cukup ya. Oke, untuk yang Intel ini kita sampai sini ya. Sekarang kita menuju yang Ryzen ya, yang AM4 dan yang AM5. Oke, sekarang di depan kita ada motherboard Ryzen ya, yang AM4 ya. Ini adalah B550 ya, untuk Ryzen 5000 series ya. Kita akan pasang prosesornya aja teman-teman ya, sama RAM ya. Ini untuk ngewakilin yang DDR4, soalnya kalau yang lainnya sisanya sama ya. Oke, kalau kalian beli prosesor Ryzen yang 5000, kalau baru ya ininya masih segel teman-teman ya. Sama seperti yang Intel ya, lu mau beli Intel, mau beli Ryzen 5000 atau Ryzen 7000, 8000, 9000 ya, itu kalau barangnya baru prosesor itu pasti segel teman-teman ya. Oke, ini karena udah dibuka ya, udah dipakai konten, jadi udah dibuka ya. Oke, terus ini kita ambil nih prosesornya. Terus dia tuh udah dapat cooler bawaan. Balik lagi ya, cooler bawaan kemampuannya sebatas alhamdulillah aja ya. Oke, berbeda dengan Intel ya, yang LGA 1700 tadi. Kalau untuk Mobo AM4 ya, pin-pinnya itu bukan di sini teman-teman ya. Kan tadi pas kita rakit yang ini, yang Intel, pinnya ada di motherboard ya, dan di prosesornya rata teman-teman ya. Nah, kalau yang Ryzen untuk yang AM4, pinnya nggak di sini, tapi dia di prosesor ya. Untuk masangnya juga sama, lihat di kiri bawah. Ini gue buka dulu ya. Di kiri bawah ini ada panah ya. Oke, nah kalian harus cari nih di motherboard ya. Mana panahnya ya? Oh, panahnya ada di sini.
Nih, ya. Nih panahnya nih, kelihatan kecil nggak tuh? Ya, ada segitiga kecil di sini nih. Jadi ngadepnya dia ke sini, miring. Untuk yang AM4, ya. Cara ngebukanya ini ditarik terus diangkat, ya. Pengaitnya. Nah, kalau untuk Ryzen 5000 series ya, pinnya ada di prosesornya teman-teman nih ya. Dan ini jangan bengkok. Kalau bengkok ya udah wassalamualaikum ya. Jadi harus hati-hati ya. Oke. Tadi kan pinnya di sini teman-teman ya. Berarti kita arahinnya begini. Oke. Ini gue harus zoom lebih dekat ya. Sebentar. Biar lebih jelas gitu ya. Oke. Kita ulangi deh ya. Dibuka, lalu prosesornya dimasukin ya. Ini kan ada pin-pin ya, pasti dia masuk ke sini ke bolong-bolongannya ini ya. Pastiin dia masuk ya dan nggak bisa goyang ya tuh. Kalau udah dikunci. Nah, kalau mau tahu berhasil kalian miring-miringin aja teman-teman ya. Ini udah kencang ini ya. Jadi untuk masang prosesor Ryzen 5000 series atau AM4 ya, ini berlaku untuk Ryzen 4000 dan 3000 ya, tapi yang baru biasanya adanya di 4000 5000 ya. Caranya seperti itu ya, dan ini udah kenceng. Oke. Kalau udah sama guys, diberesin lagi ya. Masukin ke dus, tutup. Oke. Kalau RAM sama guys, RAM mau DDR4, DDR5, cara masangnya sama ya. Balik lagi untuk pengaitnya ini, penguncinya ini ya. Ada yang sebelah sini doang, ada yang dua-duanya. Kebetulan motherboard ini penguncinya cuma di sini, yang ininya nggak bisa dibuka. Ya, oke. Sekarang kita akan pasang RAM-nya, ya. Dan di sini gue akan ngasih tahu teman-teman ya, nggak akan bosen. Kalau misalkan motherboardnya DDR5, ya, kayak yang ini, RAM-nya cuma bisa DDR5. Ini motherboardnya DDR4, RAM-nya bisanya DDR4 ya. Gak bisa lu bolak-balik. Tidak bisa teman-teman. Nah, ini kita buka ya. Dan RAM paling benar pasangnya 2 keping. Cara masangnya sama teman-teman ya. Lihat bolongan di RAM-nya ya, sama ada di motherboardnya juga ya. Ini tinggal sesuaikan ya. Terus kita pasang ya. Selang-seling ya, slot yang A2, B2 ya. Kalau kalian bingung, isi dari yang paling kanan dulu ya. Nah ini kebalik nih, nggak bisa masuk nih, meleng gue. Nah, sip, nah, ditekan aja sampai klik nanti dia. Oke. Oh, ya untuk yang AM4 kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Sekarang kita loncat ke yang AM5 ya, tapi gue beresin dulu nih dus-dusnya, pokoknya diberesin teman-teman. Nah ini yang AM5 ya, sama teman-teman. Kalau kalian beli Ryzen AM5 ya, itu biasanya masih segel, harus segel kalau kalian beli baru ya. Ini udah dipakai sama gue, kita tinggal buka. Udah dapat fan juga bawaan, tapi paling bener kita pakai cooler ya. Oke. Untuk yang AM5 ya, kalau kalian beli nanti di bagian sini tuh ada pengaitnya teman-teman ya, sama seperti yang AM4 nih, ada pengait seperti ininya ya. Oke. Coba karena ini motherboardnya yang ada di gue, yang AM5-nya dipinjemin teman-teman ya, dan ini udah kebuka gitu ya. Intinya dia ada pengaitnya seperti itu ya. Oke. Nah, beda guys, kalau AM5 dia pin motherboardnya nempelnya di sini ya, pin-pin nempelnya di sini. Nah sama seperti yang Intel ya. Jadi makanya gue bilang kalau kalian sekarang mau rakit Ryzen ya, ini sorry ya gue zoom out zoom in ya. Kalau kalian mau rakit Ryzen, gue saran kalian rakit langsung yang AM5 nih, yang ini ya, yang terbaru Ryzen 7000, Ryzen 8000, Ryzen 9000. Kenapa? Karena kalau ini soketnya baru, upgrade untuk masa depan lebih panjang.
Kalau AM4 dia udah selesai di Ryzen 5000 series ya. Kalau Ryzen 5000 series sudah tidak diproduksi, berarti ini akan lebih ditinggalkan ya. Dan ini akan banyak yang make gitu aja ya guys ya. Peralihan dari DDR dulu ya, DDR2, DDR3, DDR4, sekarang yang terbaru DDR5. Cara masangnya sama ya, kita buka ya. Untuk AM5 nih yang ini ya, anti bendingnya juga ada ya. Cuman di sini gua nggak pakai ya teman-teman ya. Kalau kalian nanya AM4 ya untuk Ryzen 5000 series yang tadi nih, yang ini apakah ada anti bendingnya? Kagak ada guys ya, cuman ada AM5 sama Intel 1700. Oke. Nah, dia bentukan prosesornya seperti ini, teman-teman ya. Dia bawahnya rata, sama seperti Intel, ya. Pinnya ada di sini. Jangan sampai dipegang atau dia bengkok. Kalau udah bengkok, wassalamualaikum. Ini gue lupa ngasih tahu guys ya. Kita harus lihat nih, di prosesornya ada tanda panah ya. Panahnya ada di atas sini, teman-teman nih, ya, di atas kiri, ya. Pokoknya lo mau rakit Intel atau Ryzen, di prosesornya ada panahnya ya. Terus pasangnya gimana di motherboard? Lihat di motherboard di atas kiri nih ada panahnya ya. Nah, di sini juga ada panahnya ya. Jadi jangan sampai kebalik. Kalau kebalik ya kagak bakal nyala gitu ya. Sesuaikan sama panahnya ya. Kalian harus jeli, harus baca ya. Kalau kalian mager ngeliat, malas nyari tahu, assalamualaikum guys ya. Nah, ini dipasang ya. Terus balik lagi, ini mau kalian tutup langsung diginiin, boleh. Cuma gue lebih PW ini dikeluarin aja dulu nih. Oh, dibuka sendiri pakai tangan, biar ininya gue bisa ratain gitu. Nah, soalnya ini kan nanti kalau kita masang ada kesini ya. Jadi gue kadang gue suka ratain dulu. Kalau misalkan udah, baru gue kunci. Nah ya, jadi untuk yang Intel 1700 sama AM5 bentukan atau cara masangnya masih mirip-mirip seperti ini teman-teman ya. Kalau yang tadi yang AM4 dia seperti ini. Oke. Terus ini gue mau pasang SSD ya. Misalkan kalian pakai SSD seperti ini kayak, "Bang, ini gue SSD-nya udah dapat heatsink begini bang, udah dapat pendinginnya, bawaannya. Gue perlu nambah lagi nggak?" Bebas, mau nambah boleh, enggak juga nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke, nah di sini ada bautnya teman-teman, kita lepas dulu. Kalau misalkan kalian rakit, terus mau masang NVMe ini, dimasukin seperti ini ya. Das, loh bautnya mana? Kalian cari aja, ada kok biasanya di dus motherboard. Bautnya yang berupa lembaran seperti ini yang tadi gue tunjukin ya guys ya. Nah ini bautnya diambil terus nanti dipasang ke sini ya. Nah terus kalau mau pakai heatsink lagi boleh nggak? Boleh. Ini misalkan gue mau pasang heatsink ya. Heatsink itu gunanya apa? Buat lebih mendinginkan aja teman-teman ya. Dan balik lagi ini bebas, mau lu pasang boleh, nggak juga nggak apa-apa. Oke, cuma memang kalau pakai heatsink, SSD akan lebih dingin. Oh, ini obeng gua kenapa nih? Ya, kita buka. Intinya bebas guys. Ini kan opsional ya untuk yang heatsink SSD itu opsional. Jadi bebas. Kalian mau beli boleh, nggak juga nggak apa-apa ya. Nah ini sama guys, kita buka dulu. Terus ini juga kita buka ya. Nah ini kan udah ada heatsinknya ya guys ya, bawaannya. Perlu dilepas gak? Bebas, mau dilepas boleh, enggak juga nggak apa-apa ya. Nah, kalau gue ini kagak dilepas ya. Oke, ini kita pasang. Terus kita tumpuk. Kalau ditumpuk nanti ada minus gak? Enggak, aman-aman aja. Ya, oh ini kita pasang. Oke, kalau udah, wes kita baut lagi. Wah, ini baut untuk kesini salah guys. Jangan ketukar bautnya, nanti kagak masuk tuh kayak ini.
Kalau kalian ngerasa gue ngomongnya kecepatan atau kelamaan, boleh dilambatin, dimundurin atau dicepetin ya, bebas. Nah, ini udah selesai. Ya udah, kita tinggal masukin ke sini, terus turunin ya. Pasang SSD ya. Tadi gue belum ngeliatin jelas ya. Ini dimasukin ya teman-teman ya. Nih, masukinnya miring, ya. Terus tekan. Dan ini juga ada yang bolongnya teman-teman, sama seperti RAM ya. Bahkan di sini juga ada nih. Tuh. Jadi masukinnya samain sesuai seperti ini ya. Nah, oke. Dan itu gampang, tidak susah. Oke. Oke ya. Jadi untuk AM4, AM5 seperti itu. Terus kalau kalian kayak, bang, gue mau pakai cooler bawaan, lu bisa ngasih contoh kagak? Oke nih, gue contohin ya. Yang AM5 ini kita pakein dia cooler bawaan ya. Nah, jadi kalau di prosesor tuh ada bawaan cooler. Cuma gue saranin kalian makainya kalau mau pakai cooler ini 3 bulan aja. Soalnya setelah 3 bulan kadang suka turun performanya, guys. Ya. Habis itu nabung lah beli cooler ya. Oke. Cooler bawaan biasanya sudah ada pastanya, teman-teman ya. Itu udah nempel di sini. Ya, tapi karena gua udah udah pernah pakai ini, jadi pastanya udah kehapus. Jadi kita harus pakai pasta lagi ya. Kalau kalian pakai Intel ya, untuk masang cooler bawaan itu tinggal pasang aja, setahu gue ya. Kalau misalkan Ryzen, si bagian penyangga ininya harus dilepas dulu. Ini kan ada obeng nih, ada lubang baut nih ya. Ini kita buka ya semuanya sampai nanti jadi seperti ini ya. Nih, kalau misalnya udah gini, kita udah tinggal pasang aja ya. Tapi jangan lupa nih kasih pasta aja. Oke. Kalau ini berlaku buat cooler tower ya. Kalau misalkan kalian rakitnya pakai cooler tower, pasang cooler ini duluan guys ya. Kayak misalkan ini nih tadi, gue mau pakai cooler tower, pasang cooler duluan teman-teman ya. Oke, karena ini sekarang gue mau pakai water cooling, jadi gue harus masukin ke motherboard dulu baru pasang water cooling ya. Pokoknya kalau kalian pasang cooler tower atau cooler bawaan ya, itu pasang duluan ya. Terus kalau pasta bagusnya gimana, biji jagung atau plus atau gimana, atau diratain semua, bebas ya, nggak ada aturan baku. Oke. Nah, kalau udah, ini kita tinggal kencengin. Balik lagi, dia kan ada 4 baut yang 4.1, 2, 3, 4 ya. Itu bautnya harus silang, teman-teman. Ya. Dan jangan terlalu kenceng. Oke. Sampai dia nggak bisa muter aja. Oke, ini udah ya. Kalau misalkan udah, di motherboard ini ada yang namanya CPU fan ya. Kipas yang tadi dari cooler dicolokin ke sini ya. Nah, colokin seperti itu. Terus kalau misalkan kalian nanya, "Bang, cooler gua ini kabel PWM ya. Cooler gua PWM-nya itu bukan 4 pin, Bang." Nah, yang ini kan 4 pin ya, guys ya. Nih, oke. Dia 4 pin ya, 4 lubang ya. Nah, kalau cooler kalian bukan yang 4 lubang, biasanya akan dapat yang 3 lubang ya. 3 lubang bisa nggak dicolokin ke CPU pin? Bisa, guys ya. Nah, patokannya kalian lihat ininya, guys nih. Jadi di belakangnya itu seperti ada pagar, teman-teman. Ada garis 2 biji nih ya. Nih, ya. Kayak ada garis tuh. Nih. Bukan kayak sih, emang ada garis nih ya. 1, 2 nih yang kiri kanan ya. Lalu di motherboardnya di sini seperti ada pagarnya juga, teman-teman. Ada dinding tuh ya. Nah, mau kalian 4 pin ataupun yang 3 pin ya, colokin ke area dindingnya, guys. Bentar. Nah, ya. Nih, ini areanya seperti ini di sini ya. Ini kan sesuai sama dindingnya, masukin. Tuh, ya, jadi masuk ke sini. Mau yang 3 pin, mau yang 4 pin, masukin sesuai area dinding ininya, teman-teman ya, sesuaikan ya. Oke, jadi kalau misalkan cooler kalian, bang, yang cooler gue 3 pin, masukin aja. Yang penting area dindingnya ini sesuai ya. Oke,
ikutin area dindingnya ya. Oke, nanti pemasangan water cooling pun sama teman-teman ya. Ini gue jelasin di sini deh ya. Pemasangan water cooling pun sama. Di water cooling kan ada bloknya ya. Water blocknya itu colokin ke sini teman-teman ya. Nah, ini ada CPU fan WP ya. Kalau kalian pakai cooler tower seperti yang ini ya, atau cooler yang begini, yang kipas, colokinnya ke CPU fan. Tapi kalau kalian pakai water cooling, colokin ke yang WP. WP itu water pump. Ada juga di beberapa motherboard tulisannya pump ya. Jadi ada CPU fan, ada CPU fan WP ya. Oke, WP itu adalah water pump ya. Oke, habis ini gue ngejelasin sedikit soal colok-colokan yang ada di sini ya.